Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ahmad M dengan NIM 244118783. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin-poin dari makalah saya yang berjudul jaringan komputer. Jadi langsung saja. Jadi definisi jaringan komputer itu merupakan kumpulan komputer. Artinya komputer tersebut lebih dari satu buah yang terpisah-pisah akan tetapi dapat saling berhubungan dalam melaksanakan suatu tugas. Sekelompok komputer tersebut bekerja secara otonom, artinya hanya dapat melakukan pertukaran dalam suatu wilayah atau anggota tertentu. Untuk sejarah sistem komputer sendiri, berawal dari tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika membentuk Defense Advanced Research Projects Agency atau disingkat dengan DARPA, yang bertujuan melakukan riset cara menghubungkan beberapa komputer sehingga menjadi jaringan organik. Dalam program tersebut kemudian disebut dengan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer yang berhasil membuat satu sama lain saling berkomunikasi dan membentuk satu jaringan. Di tahun 1970 juga, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer sudah mulai mahal, maka digunakanlah proses distribusi. Dalam proses distribusi processing ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah komputer besar secara paralel untuk melayani terminal yang berhubungan secara seri di setiap host komputer. Dalam proses ini sudah mutlak diperlukan kerjasama antara telekomunikasi dengan teknologi komputer. Jadi untuk poin B, point to point, terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin untuk pergi dari sumber ke tempat tujuan. Sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Kadang-kadang harus melalui banyak rute yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu, Yahoo Routing memegang peranan penting pada jaringan point-to-point. Berdasarkan geografis jaringan komputer, terbagi menjadi jaringan wilayah lokal atau Local Area Network atau disingkat dengan LAN, jaringan wilayah metropolitan atau Metropolitan Area Network atau disingkat MAN, dan jaringan wilayah luas atau Wide Area Network atau disingkat WAN. Jaringan tanpa nirkabel atau Wi-Fi, Internet Work. Pertama sini adalah LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil seperti kampus, kantor, sekolah, dan lain-lain. Kebanyakan LAN ini berbasis IEEE 802.3 Ethernet menggunakan saklar perangkat yang memiliki kecepatan transport data 10, 100, atau 1000 megabit per second. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, teknologi Ethernet kini telah berkembang menjadi teknologi 802.11 bit atau sering disebut Wi-Fi. Tempat menyediakan jaringan LAN atau Wi-Fi biasanya disebut hotspot. Ciri-ciri LAN. Pertama, meliputi wilayah yang sempit atau kecil, transport data lebih cepat, berbagi perangkat keras atau hardware, berbagi perangkat lunak atau software, berbagi sangat mudah, memudahkan komunikasi antar pengguna, dan terakhir jaringan hingga 1 km menurut Cisco. Keuntungannya sendiri, biaya akses ke internet lebih murah karena menggunakan server, informasi lebih banyak ditemukan oleh klien atau pengguna, dapat saling tukar-menukar komunikasi data, dan bisa dijadikan workstation. Jadi kelemahannya sendiri, jika menggunakan hub, akses akan lebih lambat karena terbagi untuk klien yang lain. Kedua itu tidak bisa menjadi server jaringan LAN. Yang kedua itu tidak bisa menjadi server jaringan LAN. Nah, sekarang kelemahan LAN. Jika menggunakan hub atau
hub akses akan lebih lambat karena terbagi untuk LAN yang lain. Yang kedua, tidak bisa menjadi server jaringan LAN. Kemudian untuk Metropolitan Area Network. Jaringan ini merupakan jaringan LAN yang berukuran besar yang menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN diimplementasikan oleh sebuah perusahaan sebagai fasilitas publik, namun digunakan oleh individu maupun organisasi. Tingkat error dan delay pada MAN jaringan lebih tinggi daripada jaringan LAN. Oleh karena itu, MAN menghubungkan berbagai macam LAN dengan topologi yang berbeda. MAN hanya menggunakan satu atau dua kabel dan tidak memiliki elemen switching yang bekerja untuk mengatur paket melalui kabel output. MAN dipisah dari kategori khusus karena ada standarisasi dari IEEE untuk MAN, yaitu DQDB atau Distributed Queue Dual Bus, atau lebih dikenal dengan sebutan 802.6. Jadi ciri-ciri dari jaringan MAN, yang pertama adalah lingkup koneksi antar kota, menghubungkan banyak jaringan LAN. Kecepatan koneksinya antara 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps. Kemudian ciri-ciri antaranya adalah lewat jaringan umum seperti satelit, telkom, ataupun gelombang radio. Untuk kelemahan dari jaringan MAN, yang pertama, jika ada pemecahan masalah sulit melakukan pengecekan atau diagnosis. Dan yang kedua, jaringan internet akan lambat jika lalu lintas jaringan padat. Nah, untuk kelebihannya, hemat biaya dari pengkabelan dan mudah dikembangkan jaringan. Yang ketiga ada wide area network. Jaringan ini merupakan jaringan yang mencakup area yang lebih luas. Sebagai contoh adalah jaringan komputer antar wilayah, antar negara, maupun antar benua. Jaringan WAN ini terdiri dari transmisi media, namun juga hanya sejumlah router yang saling interkoneksi. WAN biasanya digunakan oleh perusahaan yang banyak cabang di berbagai tempat. WAN pada umumnya telah menggunakan satelit maupun kabel bawah laut. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan menjalankan program-program pemakai atau pengguna. Ciri-cirinya itu adalah jangkauan geografisnya luas, gabungan antara LAN dan WAN, kecepatan jaringan antara 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps, melewati jaringan umum seperti satelit, gelombang radio, dan umum. Keuntungannya adalah server kantor pusat dapat dijadikan sebagai data bank dari kantor cabang. Yang kedua adalah komunikasi antar kantor dapat menggunakan email dan chat. Kemudian yang berikutnya adalah polling dan update data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang ditentukan oleh kantor tersebut. Kemudian berikutnya adalah jaringan nirkabel atau WiFi. Jaringan nirkabel atau lebih modernnya disebut WiFi adalah suatu jaringan lokal yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Bukan lagi menggunakan kabel untuk memberikan koneksi internet ke seluruh pengguna di daerah sekitar. Jarak jangkauannya tidak luas seperti contoh dari ruangan tunggal ke seluruh kampus. Kemudian berikutnya ada Internet World. Internet merupakan induk dari semua jaringan di seluruh dunia. Saat ini, internet telah bekerja sebagai jantung dari era informasi. Internet disebut induk dari semua jaringan karena kata internet adalah jaringan komputer seluruh dunia yang menghubungkan jaringan komputer yang lebih kecil, misalnya jaringan pendidikan, komersial, militer, individu, dan lain-lain. Komponen dari internet adalah World Wide Web atau sering disingkat dengan WWW. WWW sendiri adalah sister interkoneksi komputer dengan internet yang mendukung format multimedia. Dengan kata lain, WWW adalah penghubung dari server-server di dunia dengan format yang berbeda pula.
Berikutnya adalah berdasarkan fungsi, maka ada dua jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah client server, yaitu jaringan komputer yang khusus sebagai server. Yang kedua adalah peer-to-peer, yaitu jaringan komputer di mana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Kemudian berdasarkan distribusi sumber informasi data. Jaringan ini terdiri dari klien komputer dan server, yang mana klien komputer yang bekerja sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu server komputer. Jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan sehingga terdapat beberapa server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan. Berikutnya adalah berdasarkan media transmisi data, dibagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Yang kedua adalah jaringan nirkabel atau Wi-Fi, merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Jadi, mungkin sampai sini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.